Sekarang kita akan menapaki jejak selanjutnya. Kita akan membahas sejarah Islam di negara Amerika Serikat, yang sering disebut sebagai negara superpower. Sejarah Islam di Amerika memiliki akar yang dalam dan kompleks, mencakup berabad-abad interaksi antara dunia Muslim dan benua Amerika. Untuk mempermudah peta wacananya, kita bagi dalam 6 kategori. Pertama, periode awal, prakolonial. Kedua, kedatangan Muslim melalui perdagangan budak, kisaran abad ke-16 hingga ke-19. Ketiga, perkembangan wacana keislaman. Keempat, kebangkitan Islam di awal abad ke-20. Kelima, imigrasi Muslim setelah Perang Dunia Kedua. Keenam, Islam di Amerika modern. Tapi, sebelum masuk ke inti pembahasan, ada sebaiknya berkenalan lebih dulu mengenai bagaimana Amerika. Di Alaska Utara ditemukan bukti sejarah tempat berburu yang menandakan sudah ada kehidupan manusia di Amerika Utara jauh sebelum sekarang. Diperkirakan tahun 34.000 sebelum Masehi. Namun, konon mereka membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menuju ke selatan, yakni sebuah daratan yang disebut sebagai Amerika Serikat. Diperkirakan mereka sampai Amerika Serikat ini pada tahun 12.000 sebelum Masehi. Saat ini, Amerika Serikat memiliki bentuk pemerintahan Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Menurut data WHO, pada tahun 2022, populasinya adalah 338.289.859 dengan proyeksi peningkatan 11% menjadi 375.391.956 pada tahun 2050. Amerika Serikat menempatkan posisi keempat sebagai negara terluas di dunia dengan luas wilayah sebesar 9,83 juta kilometer persegi dan populasinya terbanyak ketiga. Pada awal kolonialisasi bangsa Eropa, pribumi Amerika yang hidup di Amerika Serikat diperkirakan 2-18 juta jiwa. Populasi berkurang dikarenakan terjadi wabah cacar yang banyak menewaskan orang Indian pada tahun 1600 Masehi. Orang-orang Eropa yang tiba pertama di Amerika Utara yang bisa dibuktikan kehadirannya adalah kaum Norse, Norwegia. Mereka berlayar ke barat dari Greenland, tempat si Merah Erik mendirikan pemukiman sekitar tahun 985 Masehi. Kemudian pada tahun 1600-an Masehi, gelombang imigrasi dari Eropa ke Amerika Utara terjadi. Kurang lebih selama 3 abad, gerakan perpindahan penduduk tumbuh dari hanya beberapa ratus orang Inggris menjadi banjir berjuta-juta pendatang baru. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Periode awal prakolonial. Tidak ada catatan pasti atau sumber resmi kapan awal mula kedatangan Islam di Amerika Serikat. Tapi ada sedikit kisi-kisi menunjukkan bahwa orang-orang Muslim mungkin telah mengunjungi Amerika sebelum era kolonial. Beberapa peneliti berpendapat bahwa penjelajah Muslim dari Afrika Barat, terutama dari Kekaisaran Mali pada abad ke-14, mungkin telah mencapai Amerika sebelum Columbus. Namun klaim ini masih kontroversial dan belum mendapatkan konsensus dari para ahli sejarah. Bahkan selentingannya, Columbus bisa sukses mendarat di benua Amerika atas jasa muallim dan petunjuk arah berkebangsaan Maroko yang dibeli jasanya. Seorang ahli geografi Muslim menceritakan, jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran Muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisabon guna menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik dan mendarat di sebuah daerah di sekitar Amerika Selatan. Informasi ini yang kemudian dimanfaatkan Columbus menemukan sebuah daerah di seberang Atlantik yang bernama Amerika. Namun, informasi ini ditentang oleh para sejarawan karena tidak memiliki argumentasi yang kuat. Dan para ahli bersepakat, migrasi Muslim masuk ke Amerika antara abad ke-16 hingga 18. Menurut John L. Esposito,
penduduk Muslim berimigrasi pada Amerika Serikat tahun 1875 dan 1912 dari pelosok Suriah, bahwa awal mula kedatangan migran Muslim di Amerika terjadi ketika para bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika. Periode kedua, kedatangan Muslim melalui perdagangan budak abad ke-16 hingga ke-19. Gelombang pertama Muslim yang datang ke Amerika terjadi selama periode perdagangan budak transatlantik. Banyak budak yang dibawa dari Afrika Barat adalah Muslim. Diperkirakan antara 10 hingga 20% dari budak Afrika yang dibawa ke Amerika Serikat adalah Muslim. Mereka berasal dari berbagai wilayah seperti Senegal, Gambia, dan Mali, di mana Islam sudah mapan. Para Muslim ini dipaksa untuk meninggalkan agama mereka, tetapi beberapa di antara mereka tetap mempertahankan iman mereka secara rahasia. Imigran Muslim yang menginjakkan kaki pertama di Amerika memberi pengaruh kepada penduduk asli setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Persentuhan antara warga asli setempat dengan para imigran telah membawa pengaruh terhadap faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. Ada gambaran setidaknya memberi informasi terhadap faktor-faktor imigrasi dan efek yang kemudian ditimbulkannya. Migrasi terjadi pada tahun 1875 hingga 1912. Mereka yang bermigrasi pada umumnya adalah pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka berasal dari Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon, yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Usmani. Migrasi terjadi juga pada tahun 1918 sampai 1922, yaitu setelah terjadi Perang Dunia Pertama. Mereka pada umumnya orang-orang intelek yang terdidik yang berasal dari perkotaan. Dalam proses migrasi ini melahirkan juga sosok-sosok mantan budak yang luar biasa yang pada akhirnya menjadi orang-orang hebat. Budak Muslim yang terkenal dalam sejarah Amerika antara lain Omar ibn Said. Omar ibn Said adalah seorang penulis dan cendekiawan Muslim, lahir di wilayah yang sekarang disebut Senegal, yang memikul penderitaan perdagangan budak Atlantik di koloni mereka. Ia ditangkap dalam sebuah konflik militer di Afrika dan dibawa melintasi Samudra Atlantik ke Amerika Serikat pada tahun 1807. Di sana, ia diperbudak sepanjang hidupnya. Omar menulis serangkaian karya sejarah dan teologi, termasuk autobiografinya yang terkenal. Selain Omar ibn Said, ada juga Yarrow Mamot, atau nama lainnya adalah Mahmud Yarrow atau Muhammad Yarrow, atau juga biasa dikenal sebagai Mamadou Yarrow. Adalah mantan budak Muslim yang dibebaskan, seorang usahawan, pemilik properti di Georgetown, dan investor Columbia Bank Amerika. Yarrow diculik dan dibawa menyeberangi Atlantik sebagai budak ke Annapolis, Amerika Serikat ketika ia berusia 16 tahun dari wilayah Afrika Barat pada tahun 1752. Ia seorang Fulani Fulbe yang dapat membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Yarrow yang dipercaya oleh sejarawan berasal dari keluarga Muslim kaya. Ia bekerja pada keluarga Samuel Beal yang memiliki perkebunan di Tacoma Park. 44 tahun kemudian, pada usia 60 tahun, setelah bertahun-tahun menyimpan uang, pada tahun 1796, Yarrow yang dikenal sebagai sosok positif dan bekerja keras membeli kebebasannya. Dengan berakhirnya perbudakan, banyak jejak budaya dan praktek Islam memudar di antara keturunan Afrika Amerika. Namun, di beberapa komunitas ada yang tetap mempertahankan tradisi dan keyakinan mereka, mempertahankan tradisi-tradisi Islam, mempertahankan keyakinan mereka terhadap Islam. 3. Perkembangan wacana keislaman di Amerika Serikat. Dalam hal ini, ada yang unik dengan perkembangan Islam di Amerika. Hal itu terletak pada ruang lingkup aliran-aliran dalam Islam yang cukup kondusif untuk berkembang. Ini dapat diperhatikan pada aliran Syiah
yang dewasa ini di samping berkembang secara luas di Iran dan wilayah bagian Timur Tengah, Syiah cukup besar di negara-negara barat, terutama di Amerika. Menurut yang ditulis oleh John L. Esposito bahwa komunitas Syiah memperoleh pengakuan tersendiri dari penduduk muslim dan dapat diterima teridentifikasi dengan masjid-masjid besarnya yang terletak di New York, Washington, Los Angeles, dan Chicago, serta sejumlah kota besar di Kanada. Kelompok Syiah lain yang ada di Amerika, di samping Syiah Isna Asyariyah, yang dimaksudkan adalah kelompok Syiah Ismailiyah. Kelompok ini membentuk komunitas makmur yang mencakup dari 80.000 orang pengikut di Kanada, khususnya di Toronto, serta komunitas kecil yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, khususnya di New York dan California. Syiah Ismailiyah memberi perhatian yang amat tinggi terhadap pendidikan. Mereka memiliki struktur organisasi yang kuat dan mampu mengembangkan lembaga-lembaga mereka secara efektif di Amerika Serikat. Keempat, kebangkitan Islam di awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, Islam mulai berkembang di kalangan komunitas Afrika Amerika melalui gerakan-gerakan seperti Nation of Islam yang didirikan pada tahun 1930 oleh Wallace Fard Muhammad dan kemudian dipimpin oleh Elijah Muhammad. NOI awalnya menggabungkan unsur-unsur agama, sosial, dan politik untuk memperbaiki kondisi Afrika Amerika yang terpinggirkan. Salah satu tokoh terkenal dari gerakan ini adalah Malcolm X. Pada tahun 1960, Malcolm X mulai kecewa dengan Nation of Islam yang dipimpin oleh Elijah Muhammad. Dia kemudian memeluk Islam Sunni dan gerakan-gerakan hak sipil setelah menyelesaikan haji ke Mekah dan dikenal sebagai El-Hajj Malik El-Sabaz. Malcolm X adalah seorang revolusioner Afrika Amerika, menteri muslim dan aktivis hak asasi manusia yang merupakan tokoh terkemuka selama gerakan hak-hak sipil hingga ia dibunuh pada tahun 1965. Sebagai juru bicara Nation of Islam hingga tahun 1964, ia adalah seorang advokat vokal untuk pemberdayaan kulit hitam dan promosi Islam dalam komunitas Afrika Amerika. Seorang tokoh kontroversial yang dituduh menyebarkan kekerasan, Malcolm X juga merupakan tokoh yang sangat dirayakan dalam komunitas Afrika Amerika dan Muslim atas usahanya memperjuangkan keadilan rasial. Kelima, imigrasi Muslim setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia Kedua, gelombang baru Muslim mulai berimigrasi ke Amerika Serikat dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara. Ini termasuk kelompok profesional, pelajar, dan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di negara asal mereka. Mereka mendirikan masjid dan komunitas Muslim di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Migrasi juga terjadi pada tahun 1930 hingga 1938 yang terkondisikan oleh kebijakan migrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya telah lebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Migrasi juga terjadi pada tahun 1947 hingga 1960. Para imigran yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini bukan saja berasal dari Timur Tengah, tapi juga berasal dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Mereka datang ke Amerika sebagai pengungsi atau untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Migrasi juga dimulai pada tahun 1967 hingga saat ini. Mereka yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini selain karena alasan ekonomi juga yang utama dikarenakan alasan politik. Dunia Arab pada masa itu mengalami penderitaan karena konfrontasi dengan Israel dan konflik-konflik lainnya. Keenam, Islam di Amerika modern. Hari ini, Islam adalah salah satu agama yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat. Muslim Amerika datang dari berbagai latar belakang etnis termasuk keturunan Afrika Amerika, Arab, Asia Selatan, dan Afrika. Mereka berperan aktif dalam berbagai sektor masyarakat, termasuk politik, akademisi, bisnis, dan seni. Beberapa organisasi Muslim terkemuka di Amerika meliputi The Islamic Society of North America (ISNA), Council on American Islamic Relations (CAIR),
Muslim Public Affairs Council (MPAC). Islam di Amerika saat ini diakui sebagai bagian penting dari mosaik keberagaman agama di negara ini, meskipun masih menghadapi tantangan seperti diskriminasi dan Islamofobia. Namun, komunitas Muslim di Amerika terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat luas. Sedikit banyak, ini adalah gambaran singkat dari perjalanan panjang Islam di Amerika, mulai dari kedatangan budak Muslim hingga komunitas Muslim yang berkembang di masa modern. Terima kasih, sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.